Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya minta izin mau melepas masker ya, biar suaranya agak lost ya. Gak apa-apa. Kita jalannya jauh. Kalau saudara membaca tema Tuhan siap menyambutmu, ini tema yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah saudara siap menyambut kedatangan Tuhan? Apakah saudara siap menyambut kedatangan Tuhan? Itulah tema dan judul khotbah yang pagi ini saya bagikan, saya khotbahkan, saya sampaikan untuk menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat yang hadir. Dengan doa dan harapan melalui tema ini, poin-poin kebenaran yang dibagikan, Bapak Ibu dan Saudara paling tidak mendapatkan sedikit inspirasi bagaimana saudara dan saya menyambut kedatangan Tuhan. Kalau berdasarkan kalender kegerejaan, ini minggu kedua, disebut di sana ini Advent minggu kedua, gitu ya. Artinya persiapan Natal. Ya. Bagi saya secara pribadi ketika memahami Natal memang kelahiran Yesus, apalagi memang berasal dari kata Natal yang juga ternyata artinya lahir. Tetapi ketika saudara dan saya, kalau panjenengan umat Allah, anak-anak Tuhan, jemaat yang hidup di zaman modern ini, memang masih terus diberi kesempatan untuk merayakan Natal, yang tidak boleh kita abaikan, kita lupakan adalah juga bahwa Natal itu punya pengertian kedatangan Tuhan. Natal pertama itu memang lahirnya bayi Yesus, Sang Juru Selamat. Tapi Natal selanjutnya sampai pada hari ini, sesungguhnya kita juga akan selalu diingatkan bahwa Natal itu juga adalah kedatangan Tuhan. Karena kan Yesus tidak mungkin lahir lagi yang kedua kali di bumi ini, tapi Yesus akan datang kembali. Itu janjinya. Amin. Nah, inilah judul khotbah yang saya siapkan melalui catatan khotbah saya yang sangat sederhana karena keterbatasan saya, yaitu dengan judul, maaf ya kalau misalnya di penglihatan sana tidak terlalu jelas, mungkin karena saya membuatnya kurang canggih, gitu ya. Menyambut kedatangan Tuhan. Dasarnya dari Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai 11. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya ingin membacakan teks ini ya, untuk Bapak Ibu dan Saudara. Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Demikian judul teksnya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-muridnya itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalaskannya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya.
Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks tadi, memang paling tidak sekilas kita sudah bisa mencoba membayangkan bagaimana situasi kondisi yang terjadi pada waktu itu ketika Yesus hendak masuk ke kota Yerusalem. Ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Sekurang-kurangnya dari teks ini saya ingin membagikan 3 hal yang bisa menginspirasi orang-orang percaya, jemaat gereja Tuhan atau siapapun ketika mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, khususnya ketika hendak menyambut Sang Kristus. Tadi kita membaca, bagaimana kita mendapatkan inspirasi apa yang bisa kita peroleh dari teks tadi. Ketika Yesus ternyata dieluk-elukan pada saat Yesus mau datang dan masuk ke Yerusalem. Saya ingin bagikan itu 3 hal itu. Yang pertama, saya mengawali dengan ini. Oke, lanjut saja. Catatan saya langsung. Jadi ketika saudara dan saya merayakan Natal tahun ini, mungkin sudah dipersiapkan sedemikian rupa dengan berbagai macam kegiatan acara, baik itu acara ibadahnya, seremonialnya, maupun kegiatan-kegiatan sosial yang dikerjakan. Ada yang mengadakan aksi sosial, baik itu bagi-bagi sembako, donor darah, dan lain sebagainya. Semuanya itu baik, semuanya itu memang luar biasa. Semuanya adalah ekspresi yang coba ditampilkan, coba didemonstrasikan oleh setiap gereja, setiap jemaat, setiap persekutuan ketika merayakan Natal. Tetapi ada satu hal yang harus direnungkan, bahwa setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap gereja yang menyambut Natal, yang juga berarti adalah menyambut kedatangan Tuhan, itu Tuhan ingin melihat apakah yang mereka kerjakan itu sungguh-sungguh sebuah ekspresi yang merupakan wujud kasihnya, wujud cintanya, dan sekaligus wujud imannya kepada Sang Kristus. Ini menjadi sebuah pertanyaan. Oleh karenanya pagi ini saya ingin bagian yang pertama. Di sana kita tadi melihat bagaimana ketika orang-orang yang bersama dengan Yesus, khususnya murid-muridnya waktu Yesus mau masuk ke Yerusalem, pertama kali dikerjakan adalah Yesus memerintah murid-muridnya dengan mengatakan, "Pergilah ke satu kampung, di sana murid-muridnya untuk mengambil keledai." Saya kok percaya mereka pasti sempat berpikir, itu keledainya siapa yang diambil, karena mereka selama ini merasa tidak punya keledai di sana, apalagi itu bukan kampungnya sendiri. Pasti mereka ada pikiran seperti itu keledainya siapa. Pasti juga berpikir, nanti kalau saya ambil betul, mungkin akan ada yang menegur. Terus kalau ditegur, apakah cukup saya hanya menjawab Tuhan memerlukan? Apakah orang-orang yang tahu, apalagi yang memilikinya, kalau melihat saya ngambil keledai itu, nanti tidak diteriaki maling, nanti tidak diteriaki pencuri, atau melakukan hal yang lain, mengira saya ini mencuri dan lain sebagainya. Ada pikiran-pikiran yang negatif pasti berkembang dalam pikiran mereka dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab mencatat, tadi kita membaca bersama-sama, saya ingin mengulangi sekali lagi. Yesus memerintahkan dan memberi pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah dan selanjutnya." Lalu ayat yang ingin saya tekankan adalah ayat yang
6. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepadanya. Maka pergilah murid-murid itu melakukan seperti yang ditugaskan Yesus. Saya tidak membaca, tidak saya temukan di sini, sekalipun bisa jadi murid-murid tadi itu punya pikiran yang enggak. Ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan. Kalau betul saya ambil keledai itu, bagaimana orang-orang kampung nanti melihat saya? Bagaimana orang-orang yang tahu ketika saya mengambil keledai itu? Paling tidak meneriaki saya dikira maling. Apalagi kalau sudah emosi, bisa jadi akan ditangkap dan sebagainya. Tetapi sekalipun toh secara manusia bisa jadi dia punya pikiran yang membuat mereka itu takut, khawatir, jangan-jangan nanti gini gitu dan lain sebagainya. Murid-murid ini memberi teladan sekaligus menginspirasi saudara dan saya. Mereka tidak membantah perintah Yesus, mereka tidak mengeluh dengan perintah Yesus, mereka tidak coba cari alasan berdalih dengan apa yang dipesan dan perintahkan Yesus. Tetapi Alkitab mencatat ayat 6, maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan. Karenanya kebenaran yang pertama saya bagikan adalah mereka adalah murid-murid yang punya hati seperti ini, hati yang taat. Mendengar pesan dan perintah, menerima itu tanpa banyak ngomong, tanpa banyak cincau, istilahnya gitu. Bahkan tidak dengan berdalih, tidak dengan beralasan, lalu melakukan seperti yang diperintahkan Yesus. Ini adalah ketaatan. Ini adalah hati yang taat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan atau merayakan Natal dibutuhkan hati yang dipenuhi dengan ketaatan. Untuk merayakan Natal Tuhan, apapun itu acaranya, dimanapun itu acara Natal diselenggarakan, diperlukan sikap hati yang taat. Kenapa? Sebab kalau kita tidak mencoba mengembangkan sikap hati yang taat, akan ada banyak perkara yang menggodai saudara dan saya, lalu menjadikan saudara dan saya akhirnya tadi seperti murid misalnya ya. Saudara bisa saja punya alasan untuk mengeluh, untuk berdalih, untuk berkata, berargumen atau apa saja, atau sepura-puranya berpikir selalu terus mengembangkan pikiran negatif. Apalagi kalau pada masa sekarang ini Natal di tengah pandemi, ya. Makanya masih ada banyak prokes dikerjakan, Natal diselenggarakan dengan keterbatasan, kehadirannya juga dibatasi dan lain sebagainya. Karena memang situasi kondisinya seperti itu. Situasi sekarang ini yang saudara dan saya hadapi masih dikategorikan situasi yang sulit bagi kebanyakan orang. Puji Tuhan kalau mungkin itu tidak bagi saudara. Situasinya sekarang masih menjadi situasi yang banyak orang dibikin khawatir, takut kalau nanti hadirnya sekian ratus, ya, ada kerumunan banyak. Tadi misalnya saya mendengar, ya, misalnya dari Satgas Covid, ya, bisa saja digerebek, ya, didatangi oleh Satgas Covid, digerebek karena kehadirannya melebihi batas yang ditentukan. Ada ketakutan, belum lagi kalau nanti takut, ya nanti kalau ketularan dan lain sebagainya. Situasi sekarang masih sangat berpotensi untuk membuat jemaat, anak-anak Tuhan atau siapapun takut, khawatir dan lain sebagainya. Tetapi itu bukan alasan untuk saudara dan saya membenarkan diri melakukan apa saja semau gue. Bukan alasan bagi saudara dan saya untuk membenarkan diri membantah perintah Tuhan. Bukan alasan bagi saudara dan saya untuk semau-maunya melakukan tadi misalnya tidak mentaati aturan. Tentu bukan itu. Ketika setiap orang percaya menyambut Natal, merayakan Natal dengan sikap hati yang dipenuhi dengan ketaatan, nopo dawuhe Gusti tak kerjake, maka Natal yang seperti apapun, dimanapun itu dirayakan tempatnya, siapapun itu pengkhotbahnya, dengan acara yang seperti apapun, bahkan
sesederhana apapun konsumsinya, gitu ya, akan tetap menjadi Natal yang memberkati. Amin. Dengan catatan punya sikap hati yang taat. Karena saya tuliskan, hati yang taat adalah hati yang bersedia mendengar, bersedia menerima, lalu bersedia untuk melakukan setiap apa yang dimau Tuhan, tentu dengan segenap ketulusan. Ketika itu sikap hati saudara dan saya dalam merayakan menyambut kedatangan Tuhan di tahun ini melalui Natal, maka Natal akan memberkati saudara. Tetapi kalau kita tidak punya sikap hati yang taat, semeriah apapun acara Natal itu, sebesar apapun dana yang diperlukan, dan lain sebagainya, hanya akan menjadi kegiatan rutinitas tahunan yang hanya berlangsung pada waktu itu. Setelah itu sudah bubar, tidak akan pernah ada berkat yang tertinggal di hati dan kehidupan kita. Setelah itu balik lagi seperti semula. Saudara, Natal yang memberkati adalah Natal seperti ketika kita menyambut kedatangan Tuhan dengan sikap hati yang taat. Siapapun saudara memiliki sikap hati yang taat dalam menyambut Natal tahun ini, saya percaya saudara akan diberkati dengan Natal tersebut. Apapun acaranya, dimanapun tempatnya, dan siapapun pembicaranya, saudara akan menerima banyak berkat dari Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lanjutkan. Yang kedua, dari teks ini juga kita mendapatkan inspirasi bagaimana saudara dan saya menyambut kedatangan Tuhan atau menyambut Natal tahun ini. Selain harus punya sikap hati yang taat, kita juga harus punya ayat 7 dan 8. Ya, saya membacakan sebagian. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Bahkan tadi murid Yesus yang mengambil keledai, melepaskan bajunya, ditaruh di atas keledai untuk alas ketika keledai nanti ditunggangi Yesus. Ya. Orang banyak, saya membacakan ayat 7 dan 8. Demikian. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Saudara, ada tindakan-tindakan nyata yang dikerjakan oleh baik murid-murid Yesus maupun sekian banyak orang yang bersama Yesus ketika Yesus hendak berjalan menuju ke Yerusalem, memang nantinya mengendarai keledai. Apa yang mereka kerjakan? Di antaranya tadi para murid rela melepaskan bajunya untuk alas di atasnya keledai supaya Yesus bisa naik. Lalu ada yang rela melepaskan baju-bajunya, dihamparkan di jalanan di mana Yesus nanti akan lewat. Termasuk tadi memotong beberapa dahan. Yang saya pahami adalah mereka melakukan tindakan yang disebut rela berkorban. Apa yang mereka punya? Pakaian yang mereka pakai itu wujud sebagai milik yang juga berharga bagi dirinya. Saya berpikir ketika mereka melepaskan itu, mereka mungkin apa punya ganti atau bawa ganti, ya belum tentu juga. Tapi tindakan melepaskan bajunya, ditaruh di tanah, di tempat jalan di mana Yesus akan lewat, ditaruh di atas keledai untuk Yesus nanti naik keledai. Itu adalah sebuah tindakan yang kelihatannya sederhana, tapi itu mereka kerjakan dengan penuh kerelaan. Itu artinya mereka rela berkorban demi Yesus. Yesus yang mau naik keledai, Yesus mau lewat jalan itu, bahkan jalan nanti kan dilewati keledai. Kalau baju ditaruh di sana, jadi apa baju? Ya ibaratnya sedang menghamparkan permadani atau apa namanya ini, tikar atau ini apa namanya? Ya semacam itu. Kalau misalnya ada pejabat yang mau lewat masuk itu kan dihamparkan karpet merah dulu, gitu ya. Betul kan ya? Kalau pejabat orang penting itu pasti akan persiapannya karpet merah disiapkan untuk lewat, gitu ya. Konon katanya begitu. Nah ini baju-baju mereka dihamparkan di jalanan untuk Yesus lalui. Betapa mereka hatinya dipenuhi dengan kerelaan untuk berkorban.
Sikap rela berkorban juga harus dimiliki oleh setiap anggota gereja, setiap jemaat siapapun orangnya ketika hendak merayakan Natal. Selain hati yang taat, adalah sikap hati yang rela berkorban. Saudara bisa membayangkan kalau setiap Natal itu, setiap orang, setiap jemaat itu hatinya dipenuhi dengan keegoisan semata. Pokoknya mikir aku dewe, keluargaku dewe, kepentinganku dewe. Yang penting aku, yang penting aku bisa jadi ini, yang penting aku sudah begini, yang penting berfokus kepada diri sendiri, itu namanya egois. Tidak ada keterbebanan untuk bersama-sama, untuk kebersamaan, apalagi kok untuk Tuhan Yesus yang disambut kedatangan. Saya meyakini ketika sikap itu yang dikembangkan dalam setiap pribadi jemaat, Natal sebesar apapun, Natal semeriah apapun, Natal sehebat apapun, hanya akan menjadi kegiatan rutinitas tahunan semata. Tetapi sekalipun Natal itu sederhana, konsumsinya, acaranya, dan lain sebagainya, mungkin kesannya kelihatan sederhana, bahkan biayanya juga tidak terlalu banyak mungkin, tempatnya tidak di tempat yang mewah mungkin. Tapi ketika semua yang terlibat di dalam Natal itu punya hati yang taat, kemudian punya hati yang rela berkorban, maka setiap jemaat itu, siapapun orangnya dan apapun perannya, akan beroleh berkat dan diberkati Tuhan. Amin. Karena ini yang harus saya segera siapkan dan kembangkan dalam kita menyambut Natal ini. Hati yang rela berkorban adalah hati yang bersedia memberikan apa yang dipunyainya. Seperti para murid dan banyak orang, bajunya yang dipunyai dilepas, bukan sekedar dilepas, dihamparkan di jalanan, ditaruh di punggungnya keledai. Nanti kan bau keledai gimana? Dan lain sebagainya. Ada kerelaan untuk berkorban. Natal tahun ini adalah Natal yang akan memberkati kepada saudara dan saya ketika saudara dan saya punya hati yang rela berkorban. Saya berkorban apa Pak? Saya tidak punya apa-apa. Ada banyak hal yang saya saudara bisa beri dan korbankan dengan sukarela kepada Tuhan melalui Natal tahun ini. Tuhan tidak minta yang macam-macam, tapi Tuhan ingin melihat bagaimana sikap hati saudara. Apa yang ada pada saudara rela dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Itulah yang akan memberkati saudara dan saya. Hati yang rela berkorban. Wah, musimnya masih sulit Pak. Untuk diri sendiri, untuk keluarga sendiri saja masih kurang. Bagaimana saya bisa berkorban untuk kebersamaan Pak? Sekali lagi, itu namanya keegoisan. Tapi puji Tuhan, jemaat di sini adalah jemaat yang punya hati yang taat. Amin. Dan seluruh jemaat di sini juga saya melihat adalah jemaat yang punya hati seperti tadi, hati yang rela berkorban untuk Tuhan Yesus. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Sabun terakhir Bapak Saudara. Ayam ya, yang terakhir. Jika saya ngantuk membuat ini. Anda saya ngantuk betul. Oh betul. Situ kan. Ya. Yang ketiga, ini. Nah, ini juga menjadi hal yang sangat penting. Saya mau mengawali begini. Sekarang ini banyak orang tanpa terkecuali anak-anak Tuhan, bisa jadi panitia Natal, diliputi ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa ketika Natal masih situasinya pandemi seperti ini. Karena takut, karena khawatir, sehingga kehilangan sukacita. Saudara, situasi kondisi yang seperti sekarang ini tidak boleh menjadi alasan untuk saudara dan saya Natalan tanpa sukacita. Amin. Apapun situasi kondisinya, kita tetap harus bersukacita dalam merayakan Natal tahun ini.
Sekalipun mungkin kita punya alasan, Pak, situasinya menakutkan begini, bagaimana saya bisa bersuka cita? Bagaimana saya bisa bersyukur? Bagaimana hati saya bisa senang, bisa bersuka cita? Orang situasinya menakutkan kayak gini, saudara, itu manusia, pikiran manusia, walaupun manusiawi. Tetapi kita tidak boleh beralasan membenarkan diri, ditakut-takuti dengan situasi kondisi ini, sehingga kita kehilangan sukacita dalam merayakan Natal. Kalau dalam teks ini, ya, saya mengambil ayat 9-10. Hosana bagi anak Daud. Itu diungkapkan oleh sekian banyak orang ketika menyambut Yesus yang naik keledai mau masuk Yerusalem. Ya, keledai itu suaranya teplak, teplak, teplak gitu. Itu kuda ya. Tapi ini keledai lebih kecil. Sudah bisa membayangkan Yesus naik keledai, diiringi oleh murid-muridnya. Jalannya tadi di hamparan itu ada daun-daun, kemudian ada baju-baju yang rela dikorbankan. Tetapi tidak hanya di situ, ternyata ada terdengar suara Hosana, Hosana. Itu kalau nyanyian. Tapi dalam teks ini berbunyi Hosana bagi anak Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Artinya apa? Sekian banyak orang yang menyambut kedatangan Yesus masuk Yerusalem, tidak ada satupun yang diliputi dengan duka cita. Sekalipun situasi kondisinya bisa jadi tidak mendukung mereka, tapi mereka menyerukan Hosana bagi anak Daud. Hosana itu artinya mereka bersuka cita, memuji Tuhan, menyatakan pujian kepada Sang Kristus yang naik keledai. Diungkapkan secara terus terang lewat mulut mereka masing-masing. Itu menandakan hati mereka dipenuhi dengan sukacita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Natal atau kedatangan Tuhan harus disambut dengan hati yang sukacita, apapun situasi kondisi yang ada sekarang ini. Kita tidak boleh membenarkan diri, menjadikan situasi kondisi sebagai alasan untuk kita hanya sekedar merenung, mengeluh. Natal, pandemi, Natal di tengah-tengah Covid, orang duwe apa-apa, orang iso apa-apa. Oke, mungkin bisa jadi faktanya seperti itu. Tetapi saudara dan saya bersuka cita itu bukan semata karena situasi kondisi. Kita bersuka cita karena kita sudah diselamatkan. Amin. Kita bersuka cita karena Yesus yang mau meninggalkan tahtanya di surga, rela datang ke bumi yang penuh dosa ini dan wujud bagi Yesus. Hanya untuk apa, saudara? Untuk mengunjungi saudara dan saya orang berdosa, untuk menyapa saudara dan saya orang berdosa, untuk menyelamatkan saudara dan saya yang sedang terlilit lumpur dosa. Sehingga bagi orang percaya apapun situasinya selalu punya alasan untuk bersyukur dan bersuka cita. Apalagi kalau mau merayakan Natal. Di sini ada perayaan Natal, Pak. Ada ibadah Natal besok 25 dan lain sebagainya. Atau mungkin sudah ada yang mulai Natal sejak tanggal 1 kemarin ya. Sudah ada mulai banyak kegiatan Natal. Sejauh yang saya tahu selama ini tidak ada Natal itu yang diliputi dengan duka cita. Walaupun kadang ada misalnya Natal, kita tahu ada orang yang tidak setuju ya, tempatnya dipakai Natal. Di beberapa tempat mungkin ada banyak yang tidak bisa Natalan seperti yang saudara dan saya lakukan di negeri ini. Kita masih diberi keleluasaan, masih diberi kebebasan, walaupun karena pandemi ini memang ada batasan-batasan prokes yang harus saya saudara perhatikan. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan untuk saudara dan saya diam, tidak bersuka cita, tidak bersyukur, tidak memuji Tuhan. Sama seperti orang-orang yang menyambut kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem dengan meneriakkan Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi dia di tempat yang maha tinggi. Mari saudara ungkapkan rasa sukacita kita dalam menyambut Sang Natal yang Yesus Kristus dengan mengingat Dia rela tinggalkan tahta di surga demi saya, orang berdosa. Dengan mengingat Dia datang karena Dia ingin menyelamatkan saya. Sekarang saya sudah diselamatkan. Hari ini saya hanya merayakan itu. Celebration, merayakan itu supaya saya ingat bahwa saya sudah diselamatkan. Maka saya tidak
tidak boleh murung, tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh mengeluh, tapi saya harus bersuka cita. Sikap hati yang dipenuhi dengan sukacita, dengan ekspresi saudara masing-masing. Ketika Natal sedang saudara rayakan, maka Natal itu akan memberkati saudara. Memang setiap kita mengisi beban berat, ada di antara kita yang rasanya berat bebannya, masih takut pergi ke gereja karena situasi ini dan lain sebagainya, takut ketularan dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi saya katakan, itu bukan alasan untuk kita berhenti bersyukur, bukan alasan kita tidak bersuka cita. Kita teriakkan hosana bagi Raja di atas segala raja yang lahir di bumi untuk menyelamatkan saya. Kita teriakkan dengan nyanyian seperti dalam nyanyian MP yang sering dinyanyikan ya, kabarkan dari gunung dan lain sebagainya. Bahkan ada nyanyian yang lebih dari ini, misalnya kesukaan bagi dunia. Nah, itu kan sesungguhnya ingin mengingatkan kepada seluruh jemaat gereja supaya kita menyambut Natal harus dipenuhi dengan sukacita apapun situasi kondisi yang ada. Begitu juga jemaat di Anugerah. Saya tahu masing-masing kita punya pergumulan. Tidak ada di antara kita yang tidak punya pergumulan, tidak punya beban. Saya tahu di antara kita pasti ada yang masih merasa khawatir, takut dengan situasi kondisi ini. Tapi saya mau katakan, belajar dari ketika orang-orang menyambut kedatangan Yesus masuk ke Yerusalem dengan meneriakkan yel-yel, tidak, hosana. Mari kita jadikan ini sebagai inspirasi, sekaligus teladan untuk kita menyambut Natal, menyambut kedatangan Tuhan dengan tetap bersuka cita. Memang ukuran sukacita satu dengan yang bisa jadi berbeda, tetapi itu yang dimau Tuhan. Teriakkan yel-yel hosana, puji Tuhan, terima kasih. Walaupun memang masih ada banyak masalah, masih ada banyak beban, tapi Natal itu sudah terjadi. Sang Juru Selamat sudah lahir, sudah mati demi menyelamatkan saudara dan saya, sudah bangkit dan sudah naik ke surga. Prosesi keselamatan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sudah terjadi, sehingga saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Oleh karenanya mari bersuka cita, apapun pandemi yang sekarang ada, situasi kondisi yang masih melanda, mari tetap bersuka cita. Sambut Sang Raja, sambut Natal, sambut kedatangan Tuhan. Bahkan kalau perlu beritakan, wartakan bahwa Yesus adalah Sang Raja, Sang Juru Selamat sudah datang. Ketika sikap hati kita seperti itu, Natal yang seperti apapun di gereja ini akan memberkati saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai kesimpulan, ya, Natal yang juga adalah dimaknai sebagai kedatangan Tuhan Yesus akan menjadi momen yang sangat memberkati. Saya katakan, akan menjadi momen yang sangat memberkati apabila disambut dan dirayakan dengan sikap hati yang benar. Sikap hati yang bagaimana? Sikap hati yang taat, sikap hati yang rela berkorban, dan sikap hati yang dipenuhi dengan sukacita. Natal yang disambut dan dirayakan dengan sikap hati yang seperti itu adalah Natal yang memberkati saudara, sekaligus menjadi momen untuk saudara mewartakan kabar baik kepada orang lain. Karena apalah artinya saudara merayakan Natal kalau di sana dipenuhi dengan orang-orang yang diliputi dengan kekecewaan, dengan kemurungan, dengan tidak adanya sukacita. Kita tidak bisa mewartakan kabar baik kepada dunia. Sekalipun ketika kita Natalan menyanyi, hai dunia bersukalah. Kita bisa bersaksi kepada dunia melalui Natal tahun ini dengan sikap-sikap hati yang benar. Mungkin kita tidak akan mengatakan kepada mereka Yesus, 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 tetapi ketika kita merayakan Natal dengan sikap hati yang benar, hati yang taat, hati yang rela berkorban, hati yang penuh dengan sukacita, secara tidak langsung saudara sedang mewartakan
kabar sukacita, kabar baik itu kepada sebanyak mungkin orang, kepada dunia ini. Selamat menyambut kedatangan Tuhan, karena Tuhan sudah siap menyambut saudara. Tuhan memberkati semuanya. Amin. Mari berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sudah berkenan berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi melalui kebenaran firman-Mu, yang menolong kami bagaimana kami mempersiapkan diri menyambut Natal tahun ini, yang adalah menyambut kedatangan Sang Kristus. Kami mohon Roh Kudus-Mu terus membantu kami, memampukan kami bukan hanya mendengar, menerima, dan menyetujui dari firman-Mu, tapi juga menolong dan membantu kami untuk menindaklanjuti firman-Mu ini dalam perilaku dan praktek kehidupan kami hari ini dan selanjutnya. Supaya setiap Natal yang kami rayakan dimanapun dan kapanpun, kami diberkati karena kami dengan sikap hati yang penuh dengan ketaatan. Karena kami merayakan dengan sikap hati yang penuh dengan kerelaan untuk berkorban. Karena kami merayakan dengan sikap hati yang penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapak. Engkau sudah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Selanjutnya, kami mempersilakan Roh Kudus yang terus mengiangkan di telinga kami kebenaran firman, sehingga setiap kami terus dengar akan kebenaran firman, dan kami boleh terus diberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas berkat ini dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama merespon firman Tuhan dengan sebuah nyanyian.